Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan membahas tentang harmoni hak dan kewajiban warga negara yang bersumber pada kedaulatan rakyat dan musyawarah mufakat. Perkenalkan, nama saya Amalia Septiani dan berikut adalah beberapa anggota kelompok saya. Yang pertama ada Asep Sulaiman, yang kedua ada Dengkul Pardede, dan ada Willy Sulung. Berikut adalah beberapa pembahasan yang akan kita bahas dalam kali ini. Yang pertama adalah konsepsi hak dan kewajiban warga negara. Yang kedua, pentingnya harmoni hak dan kewajiban warga negara. Yang ketiga, landasan hak dan kewajiban warga negara. Esensi harmoni dan hak kewajiban warga negara dan dinamika dan tantangan harmoni hak dan kewajiban warga negara. Untuk penyampaian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Asep Sulaiman. Kepada Asep, waktu dan tempat akan kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu dan tempatnya. Di sini saya akan menjelaskan atau membahas tentang pengertian hak dan kewajiban. Di sini hak dijelaskan segala sesuatu yang mutlak menjadi milik atau punya kita serta dalam penggunaannya tergantung oleh diri kita sendiri. Sedangkan kewajiban merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan atau dilakukan dengan adanya rasa tanggung jawab dalam diri. Konsepsi harmoni hak dan kewajiban warga negara dan negara. Indonesia negara yang kaya akan kebudayaan, sistem kerajaan pada masa pemerintahan, kerajaan konsep yang biasa digunakan, konsep kewajiban dan cenderung terkesan mengesampingkan konsep hak. Konsep kewajiban sebagai titik tolak rakyat dalam bertindak baik antara hubungan pemerintah dengan rakyat. Situasi kehidupan politik daerah di jajahan mendorong aspek kewajiban sebagai postulat ide dalam praktis kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya. Perjuangan yang bersifat kedaerahan mulai muncul di seluruh wawasan Nusantara, diakibatkan para kaum penjajah merampas hak-hak rakyat pribumi. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih atas waktunya. Berikutnya saya akan menjelaskan materi berikutnya itu tentang pengertian warga negara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, warga negara adalah penduduk sebuah negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga dari negara itu. Hak warga negara, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan, hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, hak atas kelangsungan hidup, hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, dan berhak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia. Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Hak untuk mempunyai hak milik pribadi, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan, pikiran dan hati nurani, hak beragama,
hak untuk tidak diperbudak. Berikutnya, kewajiban warga negara. Wajib menaati hukum dan pemerintahan, wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang, wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan kami, Willy Sulung. Kami persilakan. Baik, terima kasih untuk waktunya. Ya, saya lanjutkan. Pertimbangan harmoni hak dan kewajiban negara dan warga negara Indonesia. Hak dan kewajiban warga negara dan hak asasi manusia dewasa ini menjadi amat penting untuk dikaji mendalam mengenai negara kita. Sedangkan menumbuhkan kehidupan demokrasi di lain pihak hanya dalam surat negara yang menjalankan sistem pemerintahan demokrasi. Hak asasi manusia maupun hak dan kewajiban warga negara dapat terjamin. Pengaturan hak asasi manusia maupun hak dan kewajiban warga negara secara lebih operasional ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan sangat bermanfaat. Berikutnya ada landasan hak dan kewajiban warga negara dan negara Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 26 ayat 1 yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang. Sebagai warga negara, pada ayat 2, syarat-syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang. Ada pula pasal 27 ayat 1, bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya dan di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecuali pada ayat 2. Disebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Oke, lanjutan. Pasal 28 disebutkan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 30 ayat 1 bahwa hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara dan ayat 2 mengatakan pengaturan lebih lanjut diatur dengan UU. Esensi dan harmoni hak dan kewajiban negara dan warga negara. UUD NKRI tahun 1945 tidak hanya memuat aturan dasar ihwal, kewajiban dan hak negara, melainkan juga kewajiban dan hak warga negara. Dengan demikian, terdapat harmoni kewajiban dan hak negara di suatu pihak, dengan kewajiban dan hak warga negara di pihak lain. Oke, materi selanjutnya akan dibacakan dengan saudara kita bernama Amel. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih ya. Esensi pendekatan warga negara meliputi yang pertama, agama, pendidikan dan kebudayaan, perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat, pertahanan dan keamanan, dinamika dan tantangan harmoni hak dan kewajiban, aturan dasar ihwal kewajiban dan hak negara dan warga negara setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 mengalami dinamika yang luar biasa. Berikut disajikan bentuk-bentuk perubahan aturan dasar dalam Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 sebelum dan sesudah amandemen tersebut. Yang pertama, Aturan Dasar Ihwal Pendidikan dan Kebudayaan serta Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Yang kedua, Aturan Dasar Ihwal Pendidikan, Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial, Aturan Dasar Ihwal Usaha Pertahanan dan Keamanan Negara, dan Aturan Dasar Ihwal Hak dan Kewajiban Hak Asasi Manusia. Jadi, kesimpulan dalam presentasi kali ini adalah hak merupakan segala sesuatu yang pantas dan mutlak untuk didapatkan oleh individu sebagai anggota warga negara sejak masih berada di dalam kandungan. Sedangkan kewajiban merupakan suatu keharusan atau kewajiban bagi
individu dalam melaksanakan peran sebagai anggota warga negara guna mendapat pengakuan akan hak dan yang sesuai dengan pelaksanaan kewajiban tersebut. Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, lapangan pekerjaan yang merupakan sarana yang dibutuhkan guna menghasilkan pendapatan yang akan digunakan dalam pemenuhan kehidupan yang layak. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih untuk waktunya dan perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.